Mungkin sebagian dari kita sudah tahu kalau Marilyn Monroe ini merupakan simbol sensualitas yang paling menghebohkan di tahun 1950-an. Tapi sayangnya, di pertengahan tahun 1950-an sampai awal 1960-an, kesehatannya Marilyn ini mulai terganggu, terutama kesehatan mentalnya. Karena khawatir akhirnya asisten rumah tangganya ini menelpon psikiaternya dan mereka memutuskan untuk memecah jendela kamarnya Marilyn. Dan saat itu mereka mendapatkan seprimadona sudah dalam keadaan tewas. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo, balik lagi di channel saya Dr. Stefani. Di episode kali ini saya akan membahas mengenai salah satu kasus paling menghebohkan di dunia, yaitu kematian Marilyn Monroe. Mungkin sebagian dari kita sudah tahu kalau Marilyn Monroe ini merupakan simbol sensualitas yang paling menghebohkan di tahun 1950-an. Begitu wajahnya ini mulai muncul, namanya mulai dikenal, seakan-akan Marilyn ini mengubah wajah tokoh perempuan di film-film Hollywood. Dia yang pertama kali menunjukkan persona seorang perempuan yang seakan-akan polos, terus dia kelewat polos sampai kadang-kadang orang mikirnya ini bodoh. Tapi di sisi lain, dia tahu bagaimana cara mendapatkan apa yang dia inginkan. Marilyn ini juga banyak melakukan kontroversial. Salah satunya waktu dia berani berpose hampir tanpa busana di sebuah majalah dewasa. Wajahnya banyak dikenal orang, semua orang ingin menjadi seperti Marilyn, dan mereka berlomba-lomba mendekatkan personanya tuh seperti dialah. Tapi sayangnya, di pertengahan tahun 1950-an sampai awal 1960-an, kesehatannya Marilyn ini mulai terganggu, terutama kesehatan mentalnya. Dia menderita depresi, gangguan kecemasan, dan semuanya itu akibat tekanan orang-orang di sekitarnya. Mereka semua menuntut Marilyn ini selalu sempurna. Dia nggak boleh kelihatan capek, nggak boleh kelihatan sedih. Nah itu pelan-pelan membuat Marilyn itu merasa tertekan. Dari kesehatan mentalnya, itu juga berpengaruh akhirnya ke kesehatan fisiknya. Dia mulai terkena endometriosis atau kelainan dinding rahim. Juga dia kena ada radang di batu empedunya. Sampai akhirnya kantong empedunya pun harus dioperasi. Selama ini Marilyn ini juga membintangi beberapa film, tapi sayangnya ratingnya sangat buruk. Dan bahkan Marilyn itu juga sempat ditawari membintangi film Breakfast at Tiffany's. Sebagaimana kita tahu, aktor utamanya itu adalah Audrey Hepburn. Tapi waktu itu Marilyn saat ditawari dia menolak. Dia bilang, aku nggak bisa. Aku takut nanti kalau ini film besar, syutingnya memerlukan biaya yang besar. Nanti kok terhambat gara-gara aku gimana? Dan sayangnya, orang-orang bukannya memberikan space, memberikan waktu untuk Marilyn, mereka malah menyalahkan si Marilyn. Mereka semua bilang gara-gara kamu film ini tuh mendapat kerugian. Semua orang tuh udah berharap sama kamu loh. Kamu tuh udah wajah yang paling dikenal orang. Sekarang kamu malah sok-sok manja kayak begini. Dan itu tentu saja membuat Marilyn semakin tertekan. Dan selama itu juga Marilyn beberapa kali menjalin hubungan dengan beberapa orang pria. Tapi sayangnya semua berakhir kandas. Dia juga sempat menikah selama 3 kali dan 3-tiganya berakhir di perceraian. Tapi skandal percintaan Marilyn Monroe yang paling terkenal adalah ketika dia menjalin hubungan dengan 2 tokoh paling berpengaruh saat itu, yaitu John F. Kennedy dan Robert F. Kennedy.
Hubungan antara Marilyn dan keduanya ini sebenarnya agak-agak nyeleneh. Pada awalnya, Marilyn ini dekat dengan John F. Kennedy lebih dahulu. Tapi saat itu ada yang mengatakan kalau John F. Kennedy ini merasa bosan karena berpacaran dengan Marilyn ini banyak dramanya. Kemudian si John F. Kennedy ini menyerahkan Marilyn ke si Robert F. Kennedy. Hubungan mereka sempat berlangsung beberapa lama, sampai suatu hari di tanggal 4 Agustus 1962, Robert F. Kennedy mendatangi kediaman Marilyn Monroe dengan maksud hendak mengakhiri hubungan mereka. Robert melakukannya karena dia nggak mau nama besar keluarga Kennedy ini sampai tercoreng. Tapi di sisi lain, Marilyn yang sudah melewati banyak sekali kesulitan baik secara fisik ataupun mental, Robert ini menjadi satu-satunya harapan dia. Marilyn berharap sebenarnya hubungan mereka itu bisa berakhir bahagia. Dan ini membuat Marilyn kehilangan kendali. Ada saksi yang mengatakan saat itu perdebatan di antara keduanya betul-betul sengit. Marilyn mengancam, kalau kamu sampai berani memutuskan saya akan menyebarkan skandal percintaan kita ini ke semua orang. Biar nanti nama keluarga kamu tercoreng, saya nggak peduli. Kok saya hancur, kamu ya hancur. Saat itu Robert sempat panik dan marah bukan main. Dan Marilyn berkata, saya punya seluruh buktinya, ada di buku harian saya. Ada saksi yang mengatakan Robert ini juga sempat kehilangan kendali. Dia marah, dia teriak-teriak, dia minta Marilyn ini menyerahkan buku hariannya. Tapi akhirnya Robert ini pergi dari rumah Marilyn Monroe. Dan kemudian ada saksi yang bilang kalau saat itu Marilyn masuk ke kamarnya dan mengunci pintunya dari dalam. Keesokan harinya, asisten rumah tangga Marilyn Monroe itu melihat kok pintunya itu terkunci. Tapi saat itu lampunya nyala. Dia ketok-ketok pintunya, mau dibangunkan untuk sarapan, tapi nggak ada respon. Karena khawatir, akhirnya asisten rumah tangganya ini menelpon psikiaternya, yaitu Dr. Greenson. Dr. Greenson datang, coba dibujuk-bujuk supaya pintunya mau dibukakan, tapi Marilyn sama sekali nggak menjawab. Dan mereka memutuskan untuk memecah jendela kamarnya Marilyn. Dan saat itu mereka mendapatkan primadona sudah dalam keadaan tewas. Kematian Marilyn Monroe ini dianggap sangat tidak wajar dan ada selentingan kalau ada utusan dari keluarga Kennedy yang sengaja ingin menghilangkan nyawanya. Karena itu publik yang merasa sedih, kehilangan, terus juga marah dengan keluarga Kennedy, mereka menuntut Marilyn harus diotopsi. Otopsi pun akhirnya dilakukan oleh Profesor Thomas Noguchi yang nantinya juga akan mengotopsi John F. Kennedy. Otopsi pun dilakukan. Temuan-temuan pada saat otopsi ini sempat menuai perdebatan yang sangat sengit. Yang pertama, waktu Profesor Thomas Noguchi ini mencari tanda-tanda kekerasan di tubuh Marilyn, katanya beliau ini sampai menggunakan kaca pembesar dan dari ujung rambut sampai ujung kaki, kulitnya itu Marilyn ini nggak ada yang miss, semua dia lihat. Tapi beliau sama sekali tidak menemukan tanda-tanda kekerasan, termasuk bekas suntikan. Waktu temuan ini diumumkan, semuanya tuh sempat nggak percaya. Karena sehari sebelum Marilyn ini meninggal, Dr. Greenson itu sempat menyuntikkan obat. Kok bisa
Dibilang sama sekali nggak ada tanda-tanda suntikan. Waktu dilakukan otopsi, temuan yang didapatkan oleh Profesor Noguchi ini yang pertama, lambungnya Merlin itu kosong sama sekali. Nggak ada ditemukan obat, tapi cuma ditemukan ada warna kemerahan seperti ada iritasi di lambung. Profesor Noguchi kemudian mengambil sampel darah Merlin dan dilakukan uji toksikologi. Karena saat itu diketahui si Merlin ini juga ketergantungan beberapa obat-obatan yang memang dari resep di psikiaternya. Sudah diresepkan oleh Dr. Greensun. Waktu darahnya ini diperiksa, Profesor Noguchi menemukan ada 2 obat dengan kadar yang sangat tinggi itu di darahnya. Obatnya adalah barbiturat dan satunya lagi adalah chloral hydrate. Dan kedua obat ini memang termasuk dari obat-obatan yang diresepkan oleh psikiaternya Merlin ini. Dari keterangan TKP, sempat ya diamankan ada 7 botol obat. Ya, 7 botol obat itu semuanya adalah obat-obatan yang diberikan oleh Dr. Greensun untuk menjaga kesehatan mentalnya Merlin. Dari 7 botol obat itu, ada 2 jenis obat yang botolnya kosong, yaitu Nembutal dan Noludar. Dan 2 obat itu diperkirakan Merlin ini menelan sampai 50 butir obat. Dan itu lagi-lagi memicu perdebatan. Publik nggak terima. Kok bisa? Lambungnya ini kosong. Padahal jumlah obatnya ini kan nggak kira-kira. Sampai 50-an obat lebih. Dan di sini Profesor Noguchi menjelaskan semuanya. Terkait kenapa di lambungnya Merlin ini sama sekali nggak ditemukan adanya sisa obat ataupun residu. Karena salah satu dari obat tersebut memang berwarna kuning. Masa sih waktu dicerna di lambung itu sama sekali warna kuningnya itu nggak tertinggal? Kata Profesor Thomas Noguchi, hal ini biasa. Misalkan pada orang yang awal-awal meminum satu zat atau mengkonsumsi makanan tertentu, tubuh itu kan perlu waktu untuk beradaptasi. Termasuk saat seseorang mengonsumsi obat-obatan ya dari dokter. Merlin ini sudah bertahun-tahun ketergantungan pada obat ini. Ya otomatis tubuhnya itu sudah terbiasa menerima obat-obatan ini. Jadi waktu diminum, oleh lambungnya itu langsung diproses ke saluran pencernaan. Itu menjelaskan kenapa kok sama sekali nggak ditemukan obat di lambungnya. Kata Profesor Noguchi, temuan seperti ini tuh wajar kok. Saya sering mendapatkan orang yang melakukan tindakan mengakhiri hidupnya sendiri dengan menelan berbagai macam obat yang sebelumnya dia tuh ketergantungan obat itu, lambungnya kosong. Ya karena tubuhnya sudah terbiasa. Dan waktu Profesor Noguchi ditanyai terkait kok nggak ada sama sekali warna kuning di lambungnya si Merlin ini, padahal kan salah satu kapsulnya itu warnanya kuning. Profesor Noguchi menjelaskannya dengan cara yang sangat sederhana. Dia taruh pil itu di tangannya, dia basahi jarinya dengan ludah, lalu dia tekan pil itu, dia usap-usap. Dia tunjukkan, ini loh, warna kuningnya itu nggak gampang luntur. Jadi itu yang menyebabkan di lambungnya sama sekali nggak ada warna kuning. Pil itu memang berwarna kuning, tapi warnanya itu nggak akan terganggu oleh cairan apapun. Nggak gampang luntur. Nggak kayak misalkan kita beli kaos yang harga murah, terus kita cuci di mesin cuci, mendadak semua bajunya kita, apalagi yang putih, warnanya pink semua. Jadi pil ini termasuk pil yang bagus ya. Dan waktu Profesor Noguchi ditanyai tentang kok sama sekali nggak ada bekas suntikan di tubuhnya Merlin,
Profesor Noguchi berkata karena saat itu Dr. Greensun ini menyuntik Marilyn dengan jarum medis. Dan jarum medis itu sangat halus. Jadi bekasnya bisa dengan mudah hilang. Dan saat itu disimpulkan kalau penyebab kematian Marilyn adalah karena overdosis obat, yaitu 2 obat yang tadi diresepkan oleh psikiaternya. Dan itu adalah penyebab kematian si primadona. Nah, itu tadi adalah hasil otopsi dari Marilyn Monroe. Dan sampai saat ini, ya bisa dikatakan orang masih penasaran. Khususnya terkait keterlibatan keluarga Kennedy. Keluarga Kennedy ini diketahui mereka tuh akan melakukan apa saja untuk melindungi nama baik keluarga, termasuk menghilangkan nyawa. Tapi saat ini tidak ada ya petunjuk yang mengaitkan adanya tindak pidana dengan kematian Marilyn Monroe. Dan di bulan Agustus ini, sudah genap 61 tahun berlalu sejak sang primadona meninggal dunia. Apapun yang dialami oleh seseorang sebelum meninggal, memang nggak semuanya bisa terungkap, apalagi di dunia ini. Saya sendiri beberapa kali juga menghadapi kasus yang serupa, di mana ya cara kematian dari si korban ini itu tidak terungkap. Kasus ini bisa kita katakan sebagai cold case, kasus yang tidak terselesaikan. Tapi satu yang saya yakini, Gusti mboten sare, Tuhan tidak tidur. Saya percaya pada akhirnya kita semua harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita pada satu pengadilan di mana tidak ada satu hal pun yang bisa kita tutup-tutupi. Sekian episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.